Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardia Fatmasari angkatan 2020 offering ingin bertanya, apakah nantinya untuk masuk ke KMUM itu ada seleksinya atau boleh masuk gitu? No. Tidak. Tidak. Oh, jadi kalau mau join KMUM ya udah join aja gitu. Nggak usah sungkan-sungkan gitu. Joinnya bisa di mana Mas? Gimana gitu maksudnya? Kebingungan nih, joinnya gimana? Klik link di bawah ini. Klik link di bawah. Ya nanti diinfokan lagi dengan panitianya nanti tentang KMUM kayak gitu. Ya. Oh iya, makasih. Oh ya, jadi KMUM ini kayak memberi contoh kepada kalian tuh kalau di kelas itu juga harus bekerja sama juga. Jadi misal di kelas itu kalau mungkin sekolah dulu ujian itu ya belajar sendiri mungkin. Nah, kalau di kuliah itu mending belajar bareng. Sekalian mendekatkan diri dengan teman-teman gitu. Jadi kalau udah lulus itu ada kesan-kesannya. Kalau tiap mau ujian belajar bareng, tiap mau ngapain belajar bareng itu enak. Kalau dengan teman-temannya. Yoi, ya wes ngono. Pemane. Bisa nambah relasi juga ya Mas ya? Iya, nambah relasi pol. Kenalan, nambah speakan. Ya, Mas Saiful itu speaker. Ya. Selanjutnya dari Silmi Hayatan Nasuha, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nih Mbak Dwi sama Mas Saiful juga ikut mewakili. Ya, bahkan Mas Saiful juga dapat honorable mention ya. Itu gimana dong, mungkin bisa ceritain pengalamannya atau pesan-pesan untuk teman-teman yang di sini juga gitu. Terima kasih. Jelas Mas. Kesan-pesan. IMC. Ya, jadi untuk Mas Saiful sama Mbak Dwi ya. Nah, Coba, Mbak. Mas Saiful kemarin juga dapat ini ya honorable mention Mas ya. Alhamdulillah. Ya Allah kelupaan tadi Mas, maaf Mas tidak disebutkan. Nah gimana Mas tipsnya tuh? Tipsnya dapat honorable mention. Nah, kemarin kan IMC ini kan dilaksanakan online. Nah, karena online, di sini UM ini berkesempatan untuk ikut. Nah, di sini UM mendelegasikan 6 mahasiswanya, termasuk saya, Mas Rofiud sama Mbak Dwi. Nah, pas di seleksi ini, tipsnya cuma satu sih sebenarnya seleksi ini. Jangan ketiduran. Nah, itu. Kalau misal ketiduran ya udah nggak bisa ikut seleksinya, apalagi soalnya pas kan sebelum IMC kan ada seleksi juga KN MIPA ini seleksinya juga online. Nah, karena online ini, aku ketiduran. Nah, akhirnya nggak ikut seleksi KN MIPA, ikut seleksi IMC. Nah, setelah seleksi IMC, ketika lomba, kembali lagi seperti tipsnya Mas Muin tadi, hoki adalah skill. Iya, beneran. Gini, kalau masalah materi, aku sih ada yang kurang menguasai, yaitu aljabar linier sama struktur aljabar. Ya, pokok masalah aljabar yang ada di kuliahan itu semakin abstrak. Nah, jadi pas di IMC ini kemarin keluar soalnya. Nah, seleksi ini pas IMC ini pelaksanaannya 2 hari. Nah, masing-masing hari itu 4 jam. Nah, di setiap harinya itu ada 4 soal. Nah, 4 soal ini dikerjakan selama 4 jam dan dikurung di kamar dengan Google Meet yang selalu hidup. Nah, pas itu ya wis udah pikiran panas. Ternyata soal-soalnya ya
terlalu jauh dengan soal yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya masih ada yang bisa digapai lah. Ternyata di tahun ini soalnya semakin sulit banget Cuma menulis 8 soal. Cuma Nah, 8 ya, Bu? Iya, cuma 8. Nah, kalau tahun kemarin itu pilihan soalnya ada 10. Nah, pilihannya kan semakin banyak. Nah, ini malah 8, dikurangi kuotanya. Dan alhamdulillah ternyata setelah lomba keluar nilainya. Poinnya Mas Rofiud 10, poinku 6. Nah, aduh 6. Wis gak baik gak nganu ya, aduh wis 6. Dan 6 itu kebanyakan aku dapat 4 poin itu dari apa ya? Ale. Dari aljabar linier malahan, yang justru aku nggak bisa. Padahal itu aku syukur nulis, pokoknya syukur nulis. Bahkan yang aku kira bisa, yang nomor 4 itu aku nulis selama 3 lembar kertas A4 itu tak tulis semua. 3 lembar kertas A4 itu tak tulis semua, dan ternyata bateraiku habis. Ini bisa. Kertas HVS itu 3 lembar tak tulis semua, malah keluar nilainya adalah 0. Nah, bayangkan sudah nulis suara-suara ternyata nilainya cuma 0. Nah, setelah itu pas poinnya 6. Nah, itu aku ndungorek, waduh, ya apa iki, pasrah marang Gusti Allah. Nah, kembali lagi di hoki adalah skill. Nah, benar katanya Mas Muin. Ternyata pas, untungnya pertama aku gak punya niatan buat, pas itu kan takbiran sebelum hari raya itu Adha. Nah, pertama gak punya niatan buat takbiran sih ke masjid, tapi yes, moro-moro pengen ke sana, ya wis lah gak apa-apa takbiran ke masjid. Wis niati apa-apa wis. Ternyata pas iku diumumkan, kan pengumumannya malam. Pas takbiran itu malah tak lihat di YouTube. Alhamdulillah ternyata meskipun poinku 6, yang Mas Faikar nggak dapat medali meskipun poinnya 6. Nah, ternyata ini poinku 6 dapat medali honorable mention. Nah, itulah hoki adalah skill. Kembali lagi. Halo Mbak Dwi. Mana Mbak Dwi? Apa Mbak Dwi keluar juga ya ini? Enggak kok. Enggak. Mbak, lagi makan Dwi. Mbak Dwi? Bisa tersambung nggak? Oh ya. Jadi buat adik-adik yang mau yang pengen ngerasakan soal olimpiade di perguruan tinggi itu kayak apa, makanya itu diadakan kompetisi selamat datang itu, dipromosi lagi, ya Allah, promosi terus. Nah, itu wajib ikuti itu. Karena memang soal-soal di kuliahan tuh kayak gitu loh, soal olimpiade di kuliahan tuh kayak gitu. Jadinya harus dibiasakan biar tidak kaget, karena kan peralihan dari SMA ke kuliahan itu kan beda kan. Enggak kok, soalnya masih dasar banget. Untuk membiasakan aja sih sebenarnya olimpiade. Ya. Jadi keuntungannya ikut KSD ini banyak sekali ya Mas. Kita bisa tahu kayak model-model soal gitu ya. Dapat hadiah juga ya Mas ya? Oh, dapat. Iya. Ada kok, ada hadiahnya. Kalau tahun lalu dapat konsumsi nggak Mas ya? Kalau tahun Ya, lalu sekarang gimana? Dulu banyak sponsornya kuliah. Dari dosen malah sponsornya. Oh Mbak Dwi ada tamu ya? Iya. Kayaknya sudah nggak ada yang nanya ya? Udah ada yang tanya lagi nih. 3 dari 5. Waduh, karek milih ya. Oh Mbak Silmi, silakan mau tanya lagi. Jangan dianggap rahasia pertanyaanku ini, nggak usah dianggap untuk kandidat penanya terbaik. Aku mau tanya ke mas-mas sama mbak-mbak di sini kan pada ngajar les, entah itu privat olim, entah itu privat biasa, mungkin kebanyakan juga
ngajarnya privat calling ya. Itu gimana sih tipsnya? Soalnya dari saya sendiri itu biasanya waktu mau ngajar itu maju mundur gitu loh, kayak takut apa gitu. Mungkin ada tips dari Mas dan Mbak biar lebih berani untuk unjuk diri. Oke, terobos aja sebenarnya. Jobos. Asli nih, asli. Dulu saya semenjak semester 4 mungkin udah diajak Mas Waikar. Tapi ya nggak berani. Tuh. Tapi karena suatu keadaan akhirnya terobos saja, ternyata ya bisa-bisa. Mungkin ya sambil ngeluh-ngeluh dikit nggak masalah. Tapi dengan berjalannya waktu itu kemampuan kita pasti berubah. Jadi kalau dibandingkan ya saya dengan saat ini dengan 2 tahun yang lalu itu beda pol. Cara mengajar, cara menghadapi siswa itu beda pol. Jadi mungkin awal-awal ya terlihat kayak kalau kita ingat-ingat ya, aku 2 tahun lalu ngajar kok ngunu banget ya. Mungkin isin-isin dewe, tapi ya nggak apa-apa, itu kan sebagai proses. Ya Mas ya? Ya Mas, terobos saja Mas, terobos saja ya. Iya, Mas Muin dulu semester 4 sudah saya aja, tapi nggak berani dia ke Man 2 karena ya Man 2 Loh kok dekat? Waduh, Loh kok dekat? aduh, kok patah-patahnya, aduh. Dipatahin karo bojone. Iya, anaknya, Iya. putus ini. Dipatahin wifi nih. Oh ya, sudah ya. Iya. Jadi salah satu cara mengatasinya adalah memperbanyak referensi. Referensi tentunya dari soal-soal KSN, kalau dulu OSN ya. Dari soal OSN tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu sudah banyak beredar di internet, bahkan ada juga solusinya. Nah, seperti itu kalian bisa mempelajari dari situ. Tentunya alangkah lebih baiknya kalau kita nyoba dulu ngerjakan, baru setelah mentok baru kita lihat solusi, seperti itu. Nah, jangan hanya mengandalkan referensi bahasa Indonesia saja, tapi juga harus memperbanyak referensi dari luar negeri. Soal-soal luar, soal-soal Singapura, soal-soal Amerika itu banyak beredar di internet. Ada yang ada solusinya, ada yang tidak ada solusinya. Nah, yang tidak ada solusinya itu, nah, kalian harus nyoba dulu tentunya sebelum mengajar ya kan. Harus nyoba ngerjakan, baru kalian berikan ke siswa. Seperti itu. Itu sih dari saya, memperbanyak referensi. Pokok aja nih PD aja, Rek. PD Pol. Ya, tamin PD juga penting ya. Jadi kita mengajar itu ya bukan kayak soal yang kita berikan itu yang belum kita bisa. Ya, jadi kita mengajar ya soal yang udah kita kerjakan aja. Nah, PD itu penting ya. Kayak misalnya kita nggak bisa nih, kita jangan langsung bilang oh saya nggak bisa. Nanti murid kita kecewa atau gimana. Itu caranya kita harus mancing siswa dulu sambil kita mikir. Nah, kita memberikan pertanyaan ke siswa, kalau ini seperti ini bagaimana? Terus kita juga mikir, kita juga ikutan mikir, sampai saya juga sering seperti itu. Saya memancing siswa untuk berpikir, saya sendiri juga mikir sampai akhirnya ketemu gitu. Kalau misalnya nggak ketemu ya mau nggak mau kita akui saja. Oh ya, soal ini perlu apa ya? Perlu waktu lebih lama. Nanti saya coba kerjakan di rumah. Kalau sudah bisa saya kasih tahu gitu. Ya, nah karena kali seperti itu. Ya, karena tugas pengajar itu bukan mengerjakan soal sebenarnya, tapi membimbing siswa ya. Nah, jadi nggak harus kita bisa semua, nggak harus. Ya, mungkin dengan clue-clue yang kita berikan siswa jadi bisa, itu malah lebih bagus. Betul. Nah, kita memberikan clue, sebenarnya kita sendiri juga nggak yakin clue itu bisa mengarah ke soal atau enggak, tapi setidaknya itu memberikan siswa kesempatan untuk berpikir, kitanya sendiri juga berpikir. Nah, itu. Atau mungkin kita mendengarkan clue dari siswanya juga bisa kan, terus kita kepikiran. Jadi kita intinya tugas guru itu sebenarnya sebagai yang menjembatani orang atau siswa untuk bisa menyelesaikan suatu soal atau memahami suatu materi. Nah, jembatan itu kita bangun berupa pertanyaan-pertanyaan pemancing atau mereview materi-materi yang sudah ada yang terkait dengan suatu soal dan semacamnya. Seperti itu. Nah, sharing-sharing seperti ini sangat perlu pokoknya. Nah, salah satunya ya untuk ini tahu motif-motif mengajar seperti ini ya. Oke, lanjut.
Mas boleh menambahi? Yoi. Ya, Bung. Iya. Dari Mas sendiri nih, apa ada kayak suatu komunitas atau perkumpulan yang mentraining para pengajar Olimpiade, Mas? Ada nggak? Nah, ini Bos Faikar mau membentuk ini ya. Oh, Ya, Bos. Faikar. gimana Mas? Bisa Faikar. diceritakan? Mana FMC Project Ya. gimana, Bos? Sementara KMUM ini saja kalian manfaatkan dulu. Ya, Ya, saya masih masih apa ya? Masih rencana lah. memikirkan ya, Bos ya. Ya. Karena matematika itu jujur matematika itu banyak sekali lombanya, baik itu lomba nasional maupun internasional. Nah, internasional itu pun ada yang harus melalui nasional dulu, seleksi baru bisa ke internasional. Ada juga yang pokoknya berani bayar, berani membiayai anaknya untuk pergi ke luar negeri. Nah, itu juga ada lomba-lomba yang semacam itu. Jadi matematika ini cukup menjanjikan untuk karir kalian. Ora kayak mangan sing awali tahu tempe iso dadi iwak PT. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Nisrina Nabila, silakan. Oh, ada lagi. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus di Oppo. Perkenalkan nama saya Nisrina Nabila Isnya dari angkatan 2020 Opening Day. Di sini saya mau tanya untuk olimpiadenya itu materinya dari semester 1 sampai semester akhir apa ada kayak bab-babnya sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, kan sekarang kuliahnya online. Nah, itu kan nanti ada waktu kalau kita jenuh sama malas belajar. Nah, itu gimana caranya untuk melawan rasa jenuh sama malesnya itu? Terima kasih. Oke. Lanjut. silakan Ya. dari siapa, Mas? Mas Faikar? Atau siapa? Silakan. Saya dulu mungkin ya. Ya. Untuk materinya itu jangan khawatir, tidak semua mata kuliah itu dijadikan materi untuk olimpiade. Nah, kalau KN MIPA itu cuma 5, anggap aja 5 mata kuliah gitu ya. Ada aljabar linier, struktur aljabar, analisis real, analisis kompleks, sama kombinatorik. Cuma 5. Jadi nggak semuanya, kayak statistik itu nggak masuk. Dan ya pokoknya fokus ke 5 itu saja kalau di olimpiade. Khususnya Kalkulus di- saja nggak masuk. Ya, kalkulus saja nggak masuk. Cuma kadang kalkulus itu bisa digunakan di analisis real. Kadang-kadang. Nah, itu untuk KN MIPA. Kalau MACD seperti yang sudah disebutkan kakak-kakak kalian tadi, ada kalkulus, ada Real. geometri analitik dan semacamnya. Pokoknya setiap kompetisi itu ada kriterianya sendiri, ada materi-materi yang harus dipelajari sendiri. Nggak semuanya kok, jadi jangan khawatir. Oh ya, untuk tips kalau jenuh ya itu tadi dari saya, mengubah gaya belajar, kayak misalnya yang awalnya belajarnya dari laptop, terus oret-oret gitu, terus kalian ubah dari Instagram, kadang-kadang dari YouTube. Nah, itu mungkin lebih membuat kita senang untuk belajar seperti itu. Terus juga ingat target kita. Kalau target kita tinggi kan tentunya kita pasti lebih terpicu untuk belajar, karena kita tahu bahwa untuk mencapai target yang tinggi itu kita perlu proses belajar yang cukup panjang seperti itu. Itu saja dari saya. Ya, mungkin tambahan juga ya. Jadi dulu ini saya waktu maba itu pernah ikut seminar motivasi. Nah, itu di motivasi tersebut itu kayak kita disarankan tuh setiap semester atau setiap waktu tertentu itu kita membuat kayak catatan-catatan keinginan kita. Nah, jadi misal nih awal semester kalian ya, awal semester 1 keinginan pertama mungkin IP 3,7 nggak apa-apa seperti itu. Mungkin bisa ngelesi tahun ini, mungkin seperti itu. Bisa lolos on MIPA, bisa lolos MACD lah, seperti itu boleh. Nah, jadi kita buat keinginan-keinginan. Jadi di situ kayak wis Bismillahirrahmanirrahim tercapai lah seperti itu ya. Setelah nulis, nah
Jadi kalau kita sudah ada ring-ring apa yang mau kita capai selama 1 semester ini, lah itu insya Allah di otak kita itu sudah kayak terdoktrin. Seleksi ONIPA kayak gitu ya. Jadi buat catatan pencapaian untuk waktu tertentu itu juga perlu kayaknya. Catatan keinginan. Mungkin nggak muluk-muluk, mungkin saya ingin naik kereta, nggak apa-apa ya. Ya itu bisa tercapai kalau kalian ikut McD. Nah, keinginan saya ingin naik pesawat, nah mungkin bisa tercapai kalau lolos ONIPA nasional. Gak sido tapi Mas. Jadi mungkin catatan keinginan yang mungkin sepele bagi beberapa orang, mungkin itu sangat penting bagi kalian. Nah, yang bisa menentukan keinginan yang penting itu ya kalian sendiri. Oh ya, keinginan juga jangan nanggung-nanggung. Kayak misal saya ya, kalau saya kan nulisnya di keinginan saya sendiri waktu semester 4. Semester 4 itu saya nulisnya cuman lolos ONIPA nasional. Ya tercapai, tapi nggak medali ya gitu. Ya, tapi ya karena keinginan saya lolos ONIPA ya wis alhamdulillah. Karena udah tercapai gitu. Jadi kalau nulis sekalian jangan nanggung. Kayak misal IPK nggak apa-apa, IPK ditulis saja keinginannya itu. Mungkin tahun ini IPK-nya pingin 3,8, ya ramah masalah ya. Jangan nanggung. Jadi pencapaian itu keinginan itu harus yang tinggi loh. Dengan usaha. Yes, oke. Ya. Mungkin dari Mas Saiful atau Mas Rofiut mau menambahkan? Kamu sih boleh. Apa aku sih apa kamu sih, Pul? Aku sih, Wit. Kalau saya kalau tips belajar dari saya nih ya. Saya nih anak yang paling hahehe di antara narasumber yang lain artinya. Soalnya hobi saya tuh nge-game ya, jujur hobi saya tuh nge-game. Jadi misalkan waktu belajar saya itu 40% belajar, 60% game. Kalau saya. Tapi kalau saya sudah di mode yang lain, di mode serius, belajarnya saya itu kalau saya sudah, tapi beda lagi ketika saya itu di mode serius. Mode serius itu apa sih? Mode serius itu ketika saya itu menemukan soal yang aneh gitu, yang asik gitu, yang bisa bikin saya mikir berjam-jam itu. Saya bahkan sampai 2 jam, 3 jam itu menyelesaikan soal itu masih semangat gitu loh kalau saya. Nah, caranya saya supaya bisa mode serius terus itu, saya tuh cari buku-buku aneh gitu loh. Buku-buku aneh. Jadi saya tuh banyak buku-buku aneh sebenarnya. Makanya saya kan juga untuk latihan kalkulus kan kalau kalkulus cuma substitusi atau parsial itu kan biasa. Nah, kalkulusnya itu yang aneh-aneh gitu tuh. Nah, kayak gitu. Jadi belajarnya saya tuh coba cari buku yang aneh-aneh yang sekiranya menantang untuk kalian kayak gitu. Nah, kalau sudah jenuh, kalau sudah mumet-mumetnya itu saya tuh nge-game. Nah, saya kan pencinta Mobile Legend. Jadi saya tuh kalau sudah diajak mabar sama temannya saya, nah ini penyakit ini, temannya saya ini ngajak mabar itu sudah. Kadang sampai malam itu udah belajar malah nge-game kayak gitu. Cuma enggak apa-apa sih, bagi saya refreshing. Jadi saya tuh mensiasati usahakan nge-game itu bentuk apresiasi saya ketika saya tuh sudah selesai belajar kayak gitu. Jadi usahakan kalian tuh memberikan apresiasi. Jangan kalian akan belajar istirahat kayak gitu. Jenuh. Jadi usahakan itu ada teorinya juga kok. Teorinya siapa ya lupa aku. Usahakan setiap kalian selesai belajar, berikanlah apresiasi kepada diri Anda ketika kalian jenuh. Misalkan apa? Misalkan menyeduh kopi atau membuat makanan atau olahraga atau nge-game. Apresiasi sederhana kepada diri kalian sendiri. Gitu aja sih sebenarnya kalau belajar dari saya. Jadi saya selalu mengapresiasi diri saya dengan nge-game, push rank. Kalau kalah push ranknya ya ngedon juga sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa sih. Seneng, yang penting seneng hati, saking seneng. Jadi berikan apresiasi terbaik kepada diri kalian.
Kalau Ya. saya sih sama kayak Mas Rafiud sebenarnya. Ya, saya juga suka nge-game. Tapi yang beda dari saya ini, kalau misalkan ya bukan beda sih, tapi karena saya emang terkenal kalau belajar itu dari SMA itu emang dari dulu nggak pernah belajar, males untuk belajar. Tapi belajarnya dari mana? Belajarnya dari ini. Karena saya suka ngajar. Nah, belajar saya itu dari mengajar itu. Jadi karena saya mengajar, akhirnya saya belajar juga. Kalau saya itu tips belajarnya. Kalau buat anak-anak yang males tapi seneng buat ngajar, nah itu belajar saat mengajar. Oke, terima kasih Mas. Sepertinya pertanyaannya cukup ya. Di sini mengingatkan kepada seluruh peserta, narasumber juga, dan panitia agar tidak meninggalkan room terlebih dahulu. Nanti kita ada sesi foto bersama di akhir. Oke. Jangan lupa ikut KSD. Ya. Ya, buat maba 2020. Iya, yang daftar masih angkatan 19 loh, yang maba 2020 belum ada yang daftar. Dan KSD ini bukan gini, jadi para veteran nggak mungkin ikut, cuma buat angkatan 2020 sama 2019 aja. Pokok 2 tahun pertama, 2 tingkat pertama. Ya, Jangan insecure ya maba. Soalnya yang sebelumnya maba loh yang menang. ya maba yang menang malah. Yang menang maba. Yang menang maba. Nah, ini dia. Gitu. Oh ya, untuk kalian yang pengen belajar-belajar, itu aku biasanya kalau belajar itu di buku-bukunya Tito atau di bukunya Advanced Calculus apa gitu. Terus belajar di situs-situs Stack Exchange, kalau enggak di brilliant.org kayak gitu. Aku suka belajar di Brilliant itu karena menantang dulu, tapi sekarang levelnya sudah dihapus. Dulu aku target itu level 5 gitu. Jadi aku di aljabar, di teori bilangan, geometri itu level 5 sama di kalkulus kalau tidak salah kayak gitu. Pokok menantang-menantang di situ juga ada pembahasannya, ada orang-orang terkenal juga di sana kayak gitu. Buat kalian yang pengen belajar. Tapi juga belajar bahasa Inggris. Baik, tak sangka-sangka ya udah waktu cepat berlalu, sudah 2 jam kami menemani Anda semua. Sesi diskusi dan tanya jawab sudah kita lalui bersama. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita. Terima kasih banyak kepada Mas Saiful, Mbak Dwi, Mas Rafiud, Mas Muin, dan Mas Faikar yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengalamannya untuk kita semua. Dan juga terima kasih banyak untuk semua peserta yang telah menyimak dan meramaikan acara pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kami tutup, mungkin dari para narasumber ada kata motivasi untuk kita semua. Mungkin dari Mbak Dwi. Mbak Dwi kayaknya ada tamu ya. Mungkin dari masing-masing narasumber bisa ngasih kata-kata motivasi atau closing statement-nya atau apa ya? Yes, kata-kata motivasi. Silakan. Dari saya, hoki adalah skill, wes iku ya. Ya, dari Mas Faikar. Dari saya, jadikan kegagalan itu sebagai pemicu untuk kalian lebih semangat belajar. Oke. Mas Rafiud? Apa ya? Tetap semangat, jangan
takut kalau ada lawan yang hebat. Pokok hadapi aja gitu. Mas Saiful? Kalau saya bukan niat, sempurnakan proses, hasil menentukan. Coba sasih gue. Dan jangan lupa berdoa. Sasih gue ini, Pak. Tadi dia sasih gue. Pokoknya hafal aku. Dari Mbak Dwi, gimana Mbak? Mungkin ada kata-kata motivasi dari Mbak Dwi atau closing statement. Oh, mengetik, Dwi mengetik. Menjaga. Menjada wajada. Ya, dari Mbak Dwi ini manjada wajada ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ya. Oke. Oh ya, sebentar. Tadi kita kan janji ya ada 3 penanya terbaik. Nah, ini dari panitia gimana? Nanti akan dihubungi atau bagaimana, Mbak Silmi? Gimana? Sekarang saya sama kamu, nanti dihubungi oleh panitia lebih lanjut. Oke. Nanti ditunggu ya untuk pengumuman 3 penanya terbaik. Pengumumannya sekarang ya, aku udah chat kamu. Oh, sudah ya? Oh, tadi belum ada. Bentar. Oh ya. Nah, di sini berdasarkan tim penyeleksi penanya terbaik, di sini untuk 3 penanya terbaik diberikan kepada Helvi, lalu Khalifah Palupi, dan Bisrina. Selamat, nanti hadiahnya bisa diberikan ya oleh panitia. Selamat, tetap semangat semuanya. Dari saya cukup itu. Baik, sekali lagi selamat untuk 3 penanya terbaik. Semoga ilmu yang dapat dipetik dari acara sharing session kali ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua. Baik, nanti jangan meninggalkan room dulu ya, karena ada sesi foto bersama. Jangan lupa follow IG saya. Ini saya. Oh ya, nanti kita berikan ya beberapa IG dari narasumber sama mungkin kayak IG-IG yang belajar gitu ya, sama New Education Center ya Mas Beni ya? Yoi. Mata-mata gitu ya. Pokok pantau terus IG-nya KMUM kayak gitu. Ya. Mas Rafiq ini ada juga Mas? IG. Ada? Oh, Angkat matematika itu bukan ya? Oh Ada nggak? tidak. Perfect score OSN tahun ini cewek. Jangan salah. Jangan salah. Tapi soalnya hanya pacar CM. Iya, saya ada IG pakar matematika, cuma nggak on lagi. Sumpah, skripsi loh. Ya boleh, skripsi ya boleh. Baru nemu judul. Skripsi. Baik, atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain waktu. Jadi foto bareng nggak? Jadi Kak, Oh ya. akhir kata terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.